Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eli Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kandangan 01 Kecamatan Senduro. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, kesimpulan mengenai peran siswa dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sendiri adalah yang pertama disiplin positif, yaitu di mana cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di dalam diri manusia terdapat motivasi internal yang harus kita tumbuhkan, yang bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Caranya dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, sebagai manajer, dan pembuat merasa bersalah. Dari kelima posisi kontrol seorang guru ini, terdapat satu posisi kontrol yang sangat ideal untuk digunakan, yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer di sini yaitu guru bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dan juga sebagai posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara murid dengan guru, di mana keyakinan kelas ini berupa pernyataan bersama yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di kelas, di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana itu semua digunakan yang bertujuan agar murid bisa mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul-modul sebelumnya yaitu yang pertama dengan filosofi KHD, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan budaya positif yang kedua dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru yang penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan bersama yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif berikutnya dengan visi guru penggerak, yaitu dengan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah budaya positif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut adalah dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil Pancasila. Berikutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana semua konsep itu harus saya implementasikan dan saya bagikan
sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari materi posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ternyata saat menangani sebuah kasus dalam kelas, sebagai guru, idealnya posisi kita adalah sebagai manajer dan keyakinan kelas lebih melatih murid menjadi lebih baik daripada peraturan yang sudah ada di sekolah. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya sering menangani siswa yang tidak disiplin dalam memakai seragam lengkap. Karena itu, saya membuat keyakinan kelas dan lebih menekankan peraturan sekolah setiap upacara bendera dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk menekankan kedisiplinan dan pemakaian seragam sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu saya diliputi rasa bersalah dan rasanya tidak tega untuk memberi hukuman kepada murid yang berbuat salah. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya merasa lega dan tenang karena saya telah berkomunikasi yang efektif serta menunjukkan rasa bertanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya pernah, namun saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan saja, yaitu validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan kelas dengan memberikan pernyataan bahwa tindakan mereka salah dan menanyakan aturan yang sudah ada. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, menurut saya, hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara wali murid dengan sekolah, agar budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas atau di sekolah saja, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan dimanapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.